Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kami di sini ingin menjawab soalan yang telah diberikan oleh Pak Fauzi, Pak Fauzi Airways, Eskom, Mkom. Saya sebagai moderator dan juga sebagai penjawab 3. Nama saya adalah Bagas Bastian Pratama dengan NIM 2505021. Sebelah kiri saya ada Saya Rangga Pandiga Ramadan dengan NIM 2504050. kanan saya. Saya Dewi Wulandari dengan NIM 2504023. Baiklah, saya akan memberikan pada Rangga untuk menjawab pertanyaannya. Pada Rangga. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari Pak Fauzi Airways Eskom. Yang pertama yaitu soalnya yaitu jelaskan hubungan antara memori dan prosesor. Oke, di sini saya menjawab. Jawabannya yaitu hubungan antara memori dan prosesor. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang akan diproses oleh prosesor. Prosesor mengambil data dari memori, mengolahnya lalu menyimpan kembali hasilnya ke memori. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu sebutkan jenis-jenis cache. Jenis-jenis cache yaitu ada cache L1 atau level 1 yaitu yang paling cepat, ukurannya kecil. Lanjut ke cache level 2. Ini lebih besar, sedikit lebih lambat. Yang terakhir yaitu cache level 3 yaitu yang paling besar, paling lambat dibanding level 1 dan level 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan urutan memori berdasarkan kecepatannya. Urutan memori berdasarkan kecepatannya yaitu ada register, cache, memori utama atau RAM, dan secondary storage atau hard disk SSD. Lanjut pertanyaan nomor 5. Jelaskan trade-off yang terjadi antara ukuran, harga, dan kecepatan memori. Oke, maaf salah pertanyaan tadi. Maksudnya nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan SRAM. Untuk kelebihan SRAM ini sangat cepat, tidak perlu refresh, dan kekurangannya yaitu mahal, kapasitas kecil, dan konsumsi daya lebih besar. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan trade-off yang terjadi antara ukuran, harga, dan kecepatan memori. Untuk jawabannya yaitu trade-off ukuran, harga, dan kecepatan memori. Kalau memori cepat, lanjut mahal, dan kapasitas kecil. Memori besar atau lebih murah tapi lambat, jadi tidak bisa mendapatkan memori yang besar, murah, dan cepat sekaligus. Pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan jenis-jenis ROM secara berurut. Oke, jenis-jenis ROM yaitu ada Max ROM, yang kedua PROM, yang ketiga EPROM, yang keempat itu ada EEPROM, baru yang terakhir ada Flash ROM. Baiklah, saya pada penjawab selanjutnya memberikan kepada Kak Dewi. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, jelaskan hubungan antara prosesor, cache, dan memori utama. Hubungan prosesor, cache, dan memori utama
Penulisan data pada cache tergantung metode. Write rock itu langsung ke memori utama. Write back itu ditulis dulu di cache lalu ke memori utama saat diperlukan. Nomor 10, jelaskan cara kerja penulisan sel SRAM. Cara kerja penulisan sel SRAM yaitu menggunakan flip-flop atau transistor. Data disimpan selama ada listrik tanpa perlu refresh. Untuk soal nomor 11, jelaskan tentang konsep virtual memory. Konsep virtual memory adalah memori semua yang menggunakan sebagai hard disk untuk memperbesar kapasitas RAM. Selanjutnya dilanjutkan pada teman saya Bagas. Setelah saya sebagai yang pertama sebagai pihak ketiga akan menjawab pertanyaan dari nomor 12. Jelaskan tentang konsep swap data. Swap data, proses swap data adalah memindahkan data dari RAM ke disk dan sebaliknya untuk mengatur ruang memori. Soal 13, bagaimana cara kerja sel memori transistor? Cara kerja sel memori transistor adalah data disimpan dalam bentuk mata listrik pada transistor 1 atau 0. 14, apa yang dimaksud waktu siklus memori? Waktu siklus memori adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses baca atau tulis memori. Apa fungsi MAR? Soal 15, apa fungsi MAR? Fungsi MAR adalah menyimpan alat memori yang akan diakses setelah prosesor. Baiklah, soal nomor 16. Berikut ini gambar memori utama dan cache. Saya akan menjelaskan gambar cache dan memori utama. Memori utama dibagi menjadi blok-blok. Cache dibagi menjadi baris atau line. Setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke baris tertentu di cache. Tujuannya mempercepat akses data dengan menyimpan data yang sering digunakan di cache. Sekian, terima kasih.